Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Petrus. Terima kasih sudah klik video ini, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai asuransi nyumpahin orang kena sial. Bener gak sih teman-teman, asuransi itu nyumpahin orang kena sial? Ada yang bilang begini, asuransi, doain yang jelek-jelek aja. Mau nawarin asuransi ya? Udah ada Tuhan kok yang jagain. Buat apa asuransi? Pasti mau ngomongin sakit atau meninggal kan? Nah, banyak gak teman-teman yang mendapat respon seperti itu? Mungkin teman-teman pernah mendengar temannya berkata seperti itu, atau mungkin pernah mengalami seperti ini juga. Gimana menurut teman-teman? Saya mau share pengalaman saya. Saya pernah ditolak orang, lalu dia berkata, dia bilang gini, jangan nawarin saya asuransi deh, kamu mau nyumpahin saya mati ya? Nah, gimana menurut teman-teman dengan statement orang ini? Dia bilang, jangan nawarin saya asuransi. Kamu mau nyumpahin saya mati ya? Nah, pertanyaannya, apakah menawarkan proteksi itu sama dengan menyumpahin orang mati? Dan apakah mencoba memberikan solusi itu adalah hal yang salah? Gimana pendapat teman-teman? Lalu ada yang bilang, asuransi itu sama dengan doain yang jelek-jelek aja. Benar gak sih begitu? Ada gak sih agen asuransi yang malah doain agar nasabahnya biar cepat sakit atau cepat meninggal? Atau itu hanya mitos belaka? Untuk tahu, mari kita kupas. Dari mana sih komisi agen? Komisi agen asuransi itu adalah dari nasabah yang bayar premi, teman-teman. Nasabah bayar premi, baru agen terima komisi. Pertanyaannya gimana kalau nasabahnya baru bayar satu kali atau bayar beberapa kali lalu terjadi resiko meninggal dunia? Agen tidak menerima komisi lagi. Stop sampai di sana. Jadi, buat apa agen doakan nasabah cepat mati? Sedangkan kita tahu agen hidupnya dari komisi. Kalau teman-teman jadi agen, doainnya apa? Apakah nasabah cepat meninggal atau nasabah tetap sehat terus supaya bisa bayar premi? Nah, betul teman-teman. Agen selalu berdoa yang baik supaya nasabahnya tetap sehat, tetap bisa bayar premi, tetap bisa berjalan polis asuransinya, tetap terlindungi. Lalu ada juga yang bilang, mau nawarin asuransi ya, udah ada Tuhan yang jagain kok. Bener gak sih begitu? Pertanyaan saya, kalau udah ada Tuhan, buat apa ada dokter? Bukannya udah ada Tuhan? Lalu kalau udah ada Tuhan, buat apa rumah digembok? Lalu buat apa kita pakai helm? Buat apa kita repot-repot sekolahin anak? Bukannya udah ada Tuhan juga yang ngatur semuanya? Pertanyaannya, apakah ini hanya mitos belaka? Nah, teman-teman, percaya sama Tuhan itu bukan berarti kita cukup tidur aja, nggak ngapa-ngapain, atau mungkin kita cukup main aja, dan Tuhan bakal kerjain semua buat kita. Kan nggak juga begitu. Ada pepatah mengatakan, ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Jadi kita tetap kerjakan bagian kita, sekaligus kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan itu menjaga umatnya itu lewat berbagai cara, teman-teman. Lewat orang-orang di sekitar kita. Dokter, perawat, teman, guru, insinyur, karyawan, dan sebagainya. Bahkan lewat asuransi, lewat agen asuransi. Saat kejadian sakit, kita marahin Tuhan. Pasti dong, ya kan? Biasanya begitu. Kita bertanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Ya kan? Begitu terjadi sakit, misalnya contoh nggak punya asuransi, lalu bangkrut, lalu harus kuras tabungan, jual harta, jual rumah, pinjam sana-sini, utang bank, galang dana, whatever it takes. Lalu marah sama Tuhan, bilang, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa nggak kasih solusi? Padahal kita semua tahu, teman-teman, solusinya itu adalah asuransi. Dan sudah ditawarkan solusinya. Saat sehat, sudah jauh-jauh hari ditawarkan solusinya, tapi kita bilang apa? Ada Tuhan. Tapi begitu terjadi, kita marahin Tuhan. Apakah jika bicara asuransi berarti bicara hal-hal negatif, teman-teman, seperti yang tadi? Atau malah kita sebaliknya, malah kita melindungi, menjaga, memproteksi, memberikan warisan, mengganti biaya berobat, jagain tabungan biar nggak bocor, jagain keluarga biar nggak bangkrut. Teman-teman, barusan yang saya katakan, bukankah itu hal-hal yang positif? Benar gak teman-teman? Yang tadi saya ucapkan adalah hal-hal yang positif, sesuatu yang sifatnya positif, melindungi keluarga, jagain keluarga, proteksi hasil kerja keras kita, berikan warisan, gantiin biaya berobat, jagain anak-anak kita, jagain pendidikan anak, segala macam. Disumpahin atau nggak disumpahin, orang itu tetap sakit. Setuju? Dan bahkan orang tetap meninggal. Jadi permasalahannya itu bukan masalah disumpahin atau tidak disumpahin, sebab resiko itu tetap kejadian. Tidak mau asuransi itu sama dengan tidak masalah. Jadi kalau orang menolak saya bilang saya tidak masalah.
Saya sudah mencoba menawarkan solusi. Lalu responnya terserah mereka. Responnya apa? Menerima boleh, marah-marah boleh, atau whatever ya kan. Ada juga yang bilang marah-marah, bilang nyumpain mati. Bagi saya tidak masalah. Karena tugas saya adalah edukasi ke orang-orang tentang proteksi. Saya sudah melakukan tugas saya. Tugasnya dia adalah melindungi dia, melindungi diri dia, melindungi istrinya, melindungi anak-anaknya, dan melindungi hasil kerja kerasnya. Tapi kalau dia memilih untuk tidak berasuransi, itu tidak masalah sama sekali ke sayanya. Karena itu masalahnya di dianya, di orang tersebut. Yang penting saya sendiri, saya pribadi, saya sudah melindungi diri saya sudah melindungi keluarga saya. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau berkonsultasi asuransi, gratis teman-teman, gratis konsultasi bersama kami. Di sini saya mau tekankan bahwa orang itu belum berasuransi itu alasannya karena nggak mau rugi. Dan orang berasuransi itu alasannya karena juga nggak mau rugi. Jadi sama teman-teman, orang belum berasuransi karena nggak mau rugi uang kecil. Dan orang berasuransi karena nggak mau rugi uang besar. Sama-sama nggak mau rugi, tapi bedanya orang yang belum berasuransi itu nggak berani keluar uang kecil, nggak berani bayar premi karena merasa nggak mau rugi kecil. Tapi orang berasuransi itu nggak mau rugi besar, alias kalau terjadi resiko nggak mau nanggung uang besar. Nah teman-teman, kelompok yang mana nih? Silakan ditentukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy. Bye-bye. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We are sure